Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kita kembali dibimbing Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita kembali berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan mengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Al-Maqsidul Asna fi Syarhil Asma'illahil Husna, kitab Al-Maqsidul Asna untuk mensyarahkan atau menjelaskan nama-nama Allah Ta'ala yang bagus, yaitu Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sini, sebelum menguraikan daripada nama-nama Allah yang bagus atau Asmaul Husna, Imam Ghazali mengambil daripada riwayat Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tas'ina isman. Sesungguhnya milik Allah Ta'ala lah 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahamnya dan mengimaninya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah diantara alasan kenapa Imam Ghazali menguraikan bagaimana supaya kita ini termasuk orang-orang yang bisa menghafal, memaham dan mengimani daripada nama-nama Allah Ta'ala yang 99 ini. Sebelum masuk yang 99, satu daripada 99, Imam Ghazali membahas terlebih pertama yaitu kalimat Allah. Allah itu, kata Imam Ghazali, ismun lil mawjudil haqq, sebuah nama bagi yang sebenar-benarnya ada. Al-jami'il li sifatil ilahiyah, yang mengumpulkan semua sifat-sifat ketuhanan. Al-man'uti binu'uti rububiyah, yang disifati dengan sifat rububiyah atau pengaturan. Jadi Allah itu adalah nama bagi yang sebenar-benarnya ada, bagi Tuhan kita yang bernama Allah. Nah, Allah itu, kata Imam Ghazali, nama Allah itu mengumpulkan seluruh sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu disifatkan atau dinyatakan dengan sifat kepengaturan di dalam alam semesta ini. Fa inna kulla mawjudin siwahu ghairu mustahiqqin lil wujudi bidzatihi, karena setiap yang ada selain daripada Allah
itu tidaklah berhak untuk memiliki yang namanya sifat wujud bagi zatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu dia ahadun yang esa. Kalau di dalam kitab tafsir kata-kata bahasa Arab yang di dalam kitab Mausu'atul Fiqhil Islami Turki itu dijelaskan arti ahad itu artinya esa, cuma esanya menyeluruh. Katakan wahai Muhammad, dia itu Allah yang sifat esanya itu menyeluruh pada seluruh alam. Ini pegangan kita dahulu. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dia itu Allah ahadun yang esa dirinya pada seluruh sekalian alam. Sebanyak apapun makhluk, di situ ada sifat esanya Allah Ta'ala. Nah, itu istilahnya namanya tauhid, mengesahkan Allah secara uluhiyah atau tauhid ketuhanan. Tapi tauhid ketuhanan yang seperti ini, pala kita mengatakan Allah Ta'ala esa di sini, di sini, di sini, di sini, itu tidak bisa kita perpegangi secara yakin tanpa kita melihat bukti daripada sifat-sifatnya. Apa bukti sifat-sifatnya? Itu yang dikatakan tauhid rububiyah, nah, atau tauhid pengaturan sekalian alam. Allah memberikan rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang menghidupkan, mematikan, itu namanya tauhid rububiyah, tauhid untuk mengatur. Kita ini bisa menyandarkan Allah yang maha melihat, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, apabila kita meyakini terlebih dahulu Allah itu esa pada segala sesuatu. Itu sudah kita pegangan yang pertama. Pegangan pertama kita adalah Allah itu esa pada segala sesuatu. Bila sudah berpegang demikian, maka apapun yang kita lihat di alam ini, sifat-sifat ketuhanan yang nampak di perbuatan makhluk, maka kita akan selalu menyandarkan kepada Allah. Sehingga Ibnu Abbas di dalam menafsirkan la ilaha illallah, ini untuk orang awam kita dahulu, untuk meyakinkan bahwasanya Allah yang mengatur lah, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, maka amalan yang diajarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di saat kita berzikir, kata beliau, arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan terkecuali Allah. Tuhan itu kata Ibnu Abbas, yang pertama bila kita meyakini Allah itu bersifat rububiyah, maha pengatur. Yang pertama, la nafi'a wala mudirra, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Jadi kalau ingin memberi keyakinan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tempat menyembah kita, tempat kita minta pertolongan dan lain sebagainya, maka yang pertama sama sekali yang digali, kata Ibnu Abbas, bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Kita lihat sekalian makhluk, ada yang bisa memberikan manfaat, ialah orang tuh misalnya dermawan, nah, itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Orang itu kuat, bisa mengasihkan tenaganya membantu kita. Orang itu misalnya cerdas, bisa memberikan pencerahan kepada pikiran kita yang rusak-rusak dan lain sebagainya. Itu artinya manfaat. Ada lagi makhluk ini diciptakan Allah Ta'ala memberikan mudarat. Orang itu jahil, ialah orang itu perkasa, orang itu bersifat maha hebat. Lalu apabila kita salah, selalu ingin dipukulnya. Apabila kita salah, selalu ingin dimudaratkannya.
Nah, yang pertama sama sekali supaya kalimat Allah inilah Allah itu Tuhan kita, kata Ibnu Abbas, yakinkan yang pertama sama sekali tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Itu dahulu yang pertama, supaya tauhid kita ini pengesaan kita kepada Allah Ta'ala itu sempurna. Jangan tanggung-tanggung seperti tauhidnya orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu mereka yakin juga Allah Ta'ala itu Tuhan mereka, tapi di dalam mereka beribadah mereka mensyirikan Allah. Sampai-sampai Abu Jahal, demi Allah Tuhan kami, kata Abu Jahal, tapi disandarkannya lagi kepada Lata, Uzza, inilah pengatur alam, pengatur ini, matahari, Tuhan matahari. Itu artinya setengah-setengah menyandarkan kepada Allah. Ini pelatihan oleh Ibnu Abbas. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Itu kita bisa yakini apabila kita sering memandang bahwasanya ini Allah yang memberikan manfaat, bahwasanya ini Allah yang bisa memberikan mudarat, makhluk tidak bisa. Berarti sudah satu kategori keyakinan yang kita pegangi. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, tidak ada arti la ilaha illallah itu tidak ada yang memuliakan dan menghinakan terkecuali Allah. La mu'izza wa la mudhilla illallah. Tidak ada, ini jalan kedua inilah, artinya tingkatan kedua. Tidak ada yang bisa memuliakan dan menghinakan terkecuali Allah. Jadi kalau Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, otomatis bila ada orang yang memuliakan kita, kita tidak merasa bangga. Apabila ada orang yang menghinakan kita, kita tidak akan tersinggung. Berarti kita sudah mengesahkan yang namanya Allah yang bersifat maha memuliakan dan maha menghinakan. Semakin kuat sudah iman kita adalah seperti itu. Jadi kalau orang itu memandang, kalau orang itu memandang bila dimuliakan orang, dia memuliakan juga. Bila dihina orang, dia tidak mau memuliakan orang. Berartilah pandangan batin kita ini berarti masih pandang kepada makhluk, bukan berpandang kepada Allah. Takutnya adalah keimanan yang seperti ini, datang malaikat Israel lalu dicabut roh kita, mati dalam keadaan tidak berpegang kepada Allah. Katanya yakin Allah bisa memberikan manfaat mudarat. Katanya yakin bahwasanya Allah saja yang bisa memuliakan dan menghinakan. Tapi di dalam praktek kehidupan, di saat ada orang yang memuliakan bahagia, di saat ada orang yang menghinakan dia marah. Itu kita. Katanya Allah sebagai Tuhan, sebagai pengatur. Kalau Allah yang mengatur, berarti semua perbuatan makhluk itu daripada ciptaan Allah Ta'ala. Kalau ciptaan Allah Ta'ala, maka kita harus senang. Kita harus senang. Apa tanda orang itu senang dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan ridho, menerima daripada takdirnya. Itulah yang namanya rukun iman yang keenam. Takdir baik, takdir buruk datang daripada Allah. Inilah puncaknya kita, Pak. Khawatirnya kita membawa Islam 5, membawa rukun iman 5, rukun iman 5, padahal rukun iman 6. Makanya yang paling sulit itu adalah rukun iman yang nomor 6. Takdir baik, takdir buruk itu datang dari Allah. Jadi kesimpulan perbuatan makhluk itu daripada aturan Allah. Di mana disimpulkan Allah Ta'ala oleh Ibnu Abbas, yang pertama tadi tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Bila kita tetap ridho dengan manfaat dan mudarat yang diatur Allah kepada kita, berarti kita itu memiliki iman sudah. Yang kedua, tidak ada yang bisa memuliakan dan menghinakan terkecuali Allah. Bila dimuliakan orang, kita biasa saja. Kita dihinakan orang, maka kita biasa saja. Berarti iman kita terhadap Allah itu semakin kuat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa kata Ibnu Abbas? La ilaha illallah itu
Tidak ada yang memberi dan mencegah pemberian terkecuali Allah. Kalau Allah yang mencegah kita, kalau Allah yang bisa memberi kita, maka makhluk ini sebagai perantaranya perbuatan Allah. Lalu memberi, senang hati kita. Di saat ditolak, marah kita. Nah, seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Bila kebaikan ini datang kepada kita, senang hati kita. Oh, ini Allah disandarkannya. Cuma di saat ada keburukan yang datang kepada kita, kita menghinakan kepada makhluk tadi. Padahal makhluk itu pun tanpa kuasanya Allah tidak akan bisa memperbuat. Nah, itu seakan-akan kita menyandarkan perbuatan makhluk kepada selain Allah. Nah, bila sudah tertanam demikian, inilah tertanam bahwasanya kesimpulan perbuatan makhluk itu adalah aturan daripada Allah, maka kita sudah yang namanya mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, itu langkah yang pertama, la ilaha illallah itu amalan orang awam secara umum. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali itmam ainaika, wahai Ali, ini talqinnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, pejamkan mata kamu, dengarkan asmi, dengarkan apa yang aku baca. Sayyidina Ali ini diijazahkan atau ditalqin oleh Rasulullah SAW. Pejamkan mata, kata Rasulullah, pejamkan mata. Lalu Rasulullah membaca la ilaha illallah sampai 3 kali. Nah, Ibnu Abbas mengartikan la ilaha illallah pertama itu tidak ada yang berikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Itu yang kita tanamkan. Makanya kita berzikir subuh atau berzikir pada waktu tahlilan, itu zikirnya 3 kali, disunatkan mata dipejamkan, sambil memaknai tidak ada yang berikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Ini tingkatan orang awam seperti kita dahulu, supaya menanamkan Allah itu masuk ke dalam dada kita. Kalau sekadar di mulut saja, anak-anak pun bisa. Cuma yang tertanam tadi, bila sesuatu itu tertanam di dalam dada seseorang, maka apabila ada goyangan itu semakin kuat. Sama halnya nih lah, itu namanya istilahnya akidah, Pak. Akidah atau keyakinan. Akidah atau keyakinan orang awam itu sama persis seperti aqada ya'qudu. Aqada itu artinya tali yang terputus namun disimpul lagi, diikat kembali. Semakin kita tarik, inilah tali yang sebelah kanan sebelah kiri ini yang sudah kita ikat, itu semakin kita kuat begini, itu semakin kuat ikatannya. Beda misalnya tali itu tidak pernah ada sambungannya, kalau kita pegang begini bisa putus, entah putusnya di samping sini atau di samping sini. Tapi apabila tali yang putus kita sambung 2 begini, kita ikat, itu namanya akidah. Lalu seseorang menarik di sini, menguji begini, lalu seseorang ada yang menguji di sini. Semakin ditarik itu semakin kuat. Itulah namanya akidah. Jadi yang kedua, la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan, yang menghinakan, yang memuliakan dan menghinakan terkecuali Allah. Nah, pada waktu la ilaha illallah yang ketiga, tidak ada yang memberi dan mencegah pemberian terkecuali Allah. Nah, bila sering seperti itu, inilah kita berzikir baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka sudah tertanam di dalam hati kita. Misal mendadak, inilah kita mendadak ada 2 orang. Yang pertama preman, yang kedua orang alim misalnya datang mendadak kepada kita. Preman tadi ini ingin membunuh kita, tapi di dalam dada kita sudah tertanam tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak takut kita. Lalu datang orang alim tadi menasihati kepada si preman tadi, tolong jangan dianu apa-apa, ini teman lamaku. Lalu si preman tadi itu tidak jadi mau membunuh kita dengan sebab ulama tadi itu menasihati preman tadi. Nah, di sini ada mudarat, di sini ada manfaat. Bila kita bisa menyandarkan kepada Allah pada waktu itu, kita tidak akan takut Pak dengan preman tadi. Kita tidak akan terlalu memuji kepada si ulama tadi. Itulah makna ahadun tadi.
Lah, katakan bahwasanya dia Allah ahadun, esa pada sekalian alam. Inilah tauhidnya Bilal bin Rabah. Di saat disiksa sampai meninggal, inilah. Itu Bilal bin Rabah, apa perkataan beliau? Apakah beliau mengatakan Allah? Tidak lagi. Yang dikatakan Bilal bin Rabah pada waktu itu adalah ahad, 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 esa, esa. Artinya diriku yang menerima siksaan ini pun daripada keesaan Allah, yang menyiksa ini pun daripada sifat esanya Allah. Itu kuatnya Bilal bin Rabah, bukan Allah lagi. Jadi ahad itu pula penampakan sifat keesaan Allah pada dua sisi makhluk. Makhluk ini selalu diciptakan Allah Ta'ala dua, ada yang memberikan manfaat mudarat, ada yang bisa memberi, ada yang mencegah pemberian, ada yang bisa menghinakan, ada yang memuliakan. Semua ciptaan Allah Ta'ala serba dua. Bila orang ini bisa menyatukan yang dua ini semua datang daripada Allah, maka orang itu sudah menyatakan Allah itu sudah esa bagi keyakinan dirinya. Sama Bilal bin Rabah tadi, bukan Allah Ta'ala lagi yang dizikirkannya di waktu disiksa, tetapinya ahad, 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 esa, esa, esa semata. Nah, lalu bila sudah kita la ilaha illallah, inilah nih zikir mulut kita inilah, supaya tertanam bahwasanya tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Yang bisa memberikan mudarat manfaat, adalah yang bisa memuliakan dan menghinakan, yang bisa memberi dan mencegah pemberian, itu namanya Tuhan, kata Ibnu Abbas. Bila sifat ketuhanan yang 6 ini kita sandarkan kepada makhluk, berarti kita itu sudah mengakui ada Tuhan selain daripada Allah. Itu yang khawatirnya kita. Itu makna ilah, kata Ibnu Abbas. Tuhan itu artinya orang yang memberikan manfaat dan mudarat, orang yang memuliakan dan menghinakan, orang yang bisa memberi dan mencegah pemberian, itu namanya Tuhan. Nah, bila sifat yang 6 Tuhan ini kita sandarkan kepada makhluk, buktinya inilah kita menyandarkan kepada makhluk. Di saat ada orang yang memberi manfaat kepada kita, kita selalu memuji, wah, kita puji terus, bahkan sampai puluhan kali kita memuji. Tapi apabila ada makhluk ini memberikan mudarat kepada kita, kita ini marah, emosi, inilah, bahkan sampai yang namanya dendam bertahun-tahun. Padahal itu sifat Tuhan. Tinggal kalau kita sudah tahu ini sifat Tuhan, tinggal sandarkan kepada Allah. Oh, Allah Ta'ala juga yang memuji aku, tidak akan yang namanya ada dendam di dalam diri kita. Kan gitulah. Itu namanya mentauhidkan. Makanya ada orang meninggal dunia itu pula yang kalimat akhirnya tuh Allah, Allah, Allah. Ada yang ahad, ahad, ahad. Berarti ini sudah puncaknya nih lah. Puncaknya orang yang seperti itu, ahad, ahad, seperti Bilal bin Rabah itu. Dia tidak memandang lagi terik panas matahari, inilah disiksa, dipukul dengan cambuk itulah, sampai terkena pasir, perih, perih. Tapi dia memandang itu bukan perih, itu nikmat. Lalu yang terucap di dalam mulutnya itu ahad, esa semata. Nah, tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah. Ini perbuatan kekasihku Allah, kata Bilal bin Rabah. Nah, kalau bisa iman kita yang seperti ini lah, kalau bisa. Makanya kul huwallahu ahad, katakan dia itu Allah ahadun, yang esa, meliputi segala sesuatu. Sesuatu apa aja pun yang ada di alam ini, itu esanya Allah. Nah, sehingga inilah, bila sudah kita la ilaha illallah tertanam dalam diri kita inilah, supaya lebih kuat lagi, yang walaupun ini khilafiyah ulama-ulama sufi dahulu, bahwasanya zikir Allah itu tidak ada. Yang ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir la ilaha illallah. Sekarang begini pala, kalau kita ambil dalam prinsip pelajaran ilmu nahwu, apabila ada nafi itu pasti ada isbat, apabila ada penolakan itu pasti ada namanya penetapan. La tidak ada, itu namanya nafi, menghilangkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan terkecuali Allah, berarti jawabannya yang tetap Allah. Bila sudah la ilaha illallah, keseringan la ilaha illallah, la ilaha illallah apalah, lalu amalan hati yang pertama adalah kalimat